Apakah kalian tahu, pada awal abad ke-8, dunia Islam berada dalam ketegangan dan konflik. Dinasti Umayyah yang telah menguasai dunia Islam sejak masa Khalifah Muawiyah I mulai mengalami ketidakstabilan yang parah. Pemerintahan Umayyah yang berbasis di Damaskus cenderung menguntungkan kalangan Arab, sementara kelompok-kelompok non-Arab, terutama orang Persia dan lainnya merasa terpinggirkan dan dianiaya. Selain itu, para Khalifah Umayyah semakin dilihat sebagai penguasa yang otoriter dan terasing dari kehidupan masyarakat awam. Ketidakpuasan yang berkembang di kalangan rakyat ini menumbuhkan benih-benih pemberontakan yang kelak mengubah sejarah dunia Islam. Di tengah ketegangan itu, muncul sebuah gerakan yang dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Keturunan Abbas memiliki hak untuk menggantikan dinasti Umayyah karena mereka berasal dari keluarga yang memiliki kedudukan tinggi dalam sejarah Islam. Dengan mengusung nama besar Abbas, gerakan ini menggalang dukungan dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan Persia yang merasa dipinggirkan oleh Umayyah. Gerakan ini dikenal dengan nama Revolusi Abbasiyah, yang bertujuan menggulingkan dinasti Umayyah, yang dianggap sudah sangat korup dan tidak adil. Pada tahun 750 Masehi, pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim berhasil mengalahkan pasukan Umayyah dalam sebuah pertempuran besar yang dikenal dengan Pertempuran Zaitunah. Kemenangan ini mengakhiri pemerintahan dinasti Umayyah yang telah bertahan selama hampir 1 abad dan memulai era baru yang dikenal sebagai Dinasti Abbasiyah. Kemenangan tersebut tidak hanya merupakan kemenangan militer, tetapi juga kemenangan bagi perubahan sosial dan politik yang menjanjikan keadilan yang lebih besar bagi semua kelompok dalam masyarakat Islam. Setelah berhasil merebut kekuasaan, Khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur, membuat keputusan strategis yang sangat penting dalam sejarah Islam. Dia memutuskan untuk memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Kufah di Irak ke sebuah kota baru yang ia bangun di sepanjang sungai Tigris. Kota baru ini diberi nama Baghdad, yang terletak di wilayah yang sebelumnya merupakan pusat peradaban Persia. Pemilihan Baghdad sebagai ibu kota memiliki alasan strategis. Kota ini terletak di persimpangan jalur perdagangan timur dan barat, yang memungkinkan Abbasiyah untuk mengontrol perdagangan internasional dan memperkuat perekonomian mereka. Baghdad yang sebelumnya hanya sebuah kota kecil, dengan cepat berkembang menjadi salah satu kota terbesar dan paling penting di dunia Islam. Pembangunan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan kebijakan Al-Mansur yang mendukung perdagangan, seni, dan ilmu pengetahuan, menjadikan Baghdad sebagai pusat kebudayaan, intelektual, dan ekonomi di dunia Islam. Pada masa pemerintahan Al-Mansur dan khalifah-khalifah berikutnya, kota ini menjadi magnet bagi para ilmuwan, filsuf, seniman, pedagang, dan cendekiawan dari seluruh dunia. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada abad ke-8 dan ke-9. Di bawah kepemimpinan Harun al-Rashid, khalifah yang dikenal karena kemakmurannya, kebijaksanaannya, dan kedermawanannya. Pada masa pemerintahannya, Baghdad mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat peradaban dunia. Harun al-Rashid memimpin dengan kebijakan yang mengutamakan perdamaian dan kesejahteraan rakyatnya, serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Salah satu pencapaian terbesar pada masa itu adalah pendirian Bait al-Hikmah, Rumah Kebijaksanaan, sebuah lembaga ilmiah yang berfungsi sebagai pusat penerjemahan karya-karya ilmiah dari berbagai belahan dunia, termasuk Yunani, Persia, dan India, ke dalam bahasa Arab. Baghdad pada masa Harun al-Rashid menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan besar, seperti Al-Khwarizmi yang menulis buku-buku dasar tentang Al-Jabar, Al-Razi yang terkenal dengan karyanya di bidang kedokteran, dan Al-Farabi, seorang filsuf terkemuka yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Di bawah pemerintahannya, kota ini juga menjadi pusat seni, sastra, dan musik. Harun al-Rashid terkenal karena sering mengadakan malam-malam yang penuh hiburan, di mana para penyair, musisi, dan filsuf berbincang tentang ide-ide baru dan berbagi pengetahuan. Setelah Harun al-Rashid wafat, kekhalifahan Abbasiyah dilanjutkan oleh putranya, Al-Mamun, yang melanjutkan kebijakan ayahnya dalam mendukung ilmu pengetahuan dan budaya.
Al-Mamun adalah seorang khalifah yang sangat berpengetahuan dan mencintai filsafat. Di bawah kepemimpinannya, Baghdad menjadi pusat terjemahan dan penelitian. Al-Mamun juga mengembangkan Bait al-Hikmah sebagai lembaga pendidikan formal dan pusat penelitian yang menyatukan ilmuwan dari berbagai budaya dan latar belakang. Banyak karya ilmiah yang diterjemahkan, termasuk karya-karya besar dari filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Plato, serta karya ilmuwan Romawi dan Indi. Di bidang matematika, Al-Khwarizmi menulis buku tentang aljabar yang menjadi dasar bagi perkembangan matematika di Eropa. Di bidang astronomi, ilmuwan seperti Al-Batani melakukan pengamatan yang sangat akurat terhadap gerakan planet dan bintang. Di bidang kedokteran, Al-Razi dan Ibnu Sina Avicenna menghasilkan karya-karya yang sangat berpengaruh yang akan menjadi referensi penting di dunia medis hingga berabad-abad kemudian. Namun, meskipun kejayaan ini berlangsung cukup lama, dinasti Abbasiyah mulai menghadapi kemunduran pada abad ke-10. Salah satu penyebab utama kemunduran ini adalah konflik internal antara keluarga kerajaan dan ketidakstabilan politik yang timbul akibat perebutan kekuasaan. Para khalifah Abbasiyah semakin kehilangan kendali atas wilayah-wilayah yang lebih jauh dari ibu kota Baghdad. Banyak wilayah menjadi semi-otonom, dikuasai oleh penguasa lokal yang tidak tunduk langsung pada khalifah. Selain itu, ancaman eksternal mulai muncul. Bangsa Turki Seljuk yang berasal dari Asia Tengah mulai menguasai wilayah yang luas dan bahkan berhasil menduduki Baghdad pada abad ke-11. Meskipun Khalifah Abbasiyah tetap menjadi pemimpin simbolik pada abad ke-13, tantangan terbesar bagi dinasti ini datang dari bangsa Mongol. Pada tahun 1258, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan mengepung dan menghancurkan Baghdad. Pasukan Mongol menghancurkan sebagian besar kota, termasuk Bait al-Hikmah, yang merupakan simbol kejayaan intelektual dan ilmiah Islam pada masa itu. Khalifah terakhir Abbasiyah, Al-Mustasim, dibunuh oleh pasukan Mongol, yang menandai berakhirnya kekuasaan Abbasiyah di pusat kekuasaannya. Kehancuran Baghdad pada tahun 1258 oleh Mongol merupakan peristiwa yang sangat tragis bagi dunia Islam, karena ini adalah kehancuran sebuah pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Namun, meskipun ibu kota mereka hancur, keturunan Abbasiyah melarikan diri ke Kairo, Mesir, di bawah perlindungan Mamluk, di mana mereka terus memerankan peran simbolik sebagai khalifah Islam. Dinasti Abbasiyah di Kairo akhirnya berakhir pada tahun 1517, ketika Kekaisaran Ottoman mengambil alih kekhalifahan tersebut. Meskipun dinasti Abbasiyah sudah tidak berkuasa lagi, warisan mereka tetap hidup. Kejayaan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam tetap dikenang. Dan banyak penemuan dan kemajuan yang dicapai oleh ilmuwan Abbasiyah menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa pada abad pencerahan. Matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat yang berkembang pada masa Abbasiyah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan peradaban dunia. Dinasti Abbasiyah dengan segala kejayaan dan kejatuhannya telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah umat manusia. Peradaban yang mereka ciptakan tidak hanya mengubah dunia Islam, tetapi juga memengaruhi seluruh dunia, dan warisan budaya mereka terus hidup dalam berbagai aspek kehidupan hingga hari ini. Berikut adalah beberapa sumber yang bisa digunakan untuk mendalami lebih lanjut tentang sejarah dinasti Abbasiyah. The History of the Abbasid Caliphate oleh H.A.A.R. Job. Buku ini memberikan gambaran mendalam mengenai sejarah dan perkembangan politik serta sosial dinasti Abbasiyah, serta faktor-faktor yang menyebabkan kejayaannya dan akhirnya kemundurannya. 2. The Rise and the Fall of the Abbasid Caliphate oleh Hasan Ibrahim, sebuah karya yang mengulas lebih rinci tentang tahapan-tahapan penting dalam sejarah Abbasiyah, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi kejatuhan mereka. 3. Islamic Science and the Making of the European Renaissance oleh George Saliba. Buku ini menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Abbasiyah mempengaruhi kebangkitan ilmiah di Eropa selama abad pencerahan.
Buku dan referensi ini menawarkan informasi terperinci mengenai berbagai aspek kehidupan selama dinasti Abbasiyah, baik dari sisi politik, budaya, ilmu pengetahuan, hingga faktor-faktor yang menyebabkan kemundurannya. Terima kasih telah mendengarkan kisah dinasti Abbasiyah. Semoga hidup kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.